Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Aziz Muhammad Fauji. Dan saya Ismail Paujan. Di sini kami akan membahas tentang implementasi metode analytical hierarchy process yang disingkat AHP dalam perancangan matriks penilaian kinerja studi kasus pada PT Perkebunan Nusantara 6 unit usaha kayu aro kerinci. Kepuasan pelanggan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan. Kinerja mencerminkan pencapaian tujuan organisasi, sehingga perlu diukur untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. 3 istilah terkait kinerja yaitu pengukuran kinerja atau proses pengukuran efisiensi, ukuran kinerja atau parameter, dan metrik kinerja atau komponen ukuran. Manfaat pengukuran kinerja meliputi peningkatan performa, penyesuaian kompensasi, penempatan kerja, pelatihan, perencanaan karir, evaluasi rekrutmen, perbaikan desain kerja, serta menjaga keadilan. Penilaian kinerja juga membantu mengidentifikasi pengaruh faktor eksternal terhadap pegawai. External challenge: kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lainnya. Dan selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan analytical hierarchy process atau disebut AHP, yaitu metode pengambilan keputusan yang menguraikan masalah kompleks menjadi struktur hierarki, mulai dari tujuan utama, kriteria, hingga alternatif. Proses AHP meliputi pembentukan hierarki perbandingan berpasangan antar elemen dan pemeriksaan konsistensi dengan hasil dianggap valid jika rasio konsistennya kurang dari 10%. AHP membantu menyusun masalah secara sistematis dan menganalisisnya berdasarkan persepsi dan prioritas pengambil keputusan. Dalam tahapan ini yang harus diperhatikan untuk pengambilan keputusan ketika menyelesaikan permasalahan dengan metode AHP, yaitu yang pertama, pembentukan hierarki. Hierarki merupakan suatu pohon struktur yang digunakan untuk mempresentasikan penyebaran pengaruh mulai dari tujuan turun hingga sampai pada struktur yang terletak pada level yang paling dasar. Dalam penyusunan ini, yang diawali dengan tujuan umum dilanjutkan dengan sub-sub tujuan, kriteria, dan kemungkinan alternatif pada tingkat kriteria yang paling bawah. Dan yang kedua, yaitu ada perbandingan berpasangan. Membangun satu set matriks perbandingan berpasangan setiap elemen di tingkat atas digunakan untuk membandingkan unsur-unsur yang ada di tingkat bawah yang berhubungan. Dan pemeriksaan konsistensi menentukan tingkat konsistensi dalam memberikan nilai bobot pada keadaan sebenarnya yang akan terjadi ketidakkonsistenan dalam persepsi seseorang. Secara umum, hasil evaluasi dapat diterima jika rasio konsistensi bernilai lebih kecil atau sama dengan 10%. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengumpulan data memaparkan tentang analytical hierarchy process dengan sistem pengukuran kinerja yang dirancang untuk PTPN 6 unit usaha kayu aro kerinci. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer yang berupa data yang dihasilkan dari hasil penyebaran kuesioner yang ditunjukkan kepada beberapa expert atau ahli. Dan yang kedua, pengolahan data. Pengolahan data dilakukan setelah semua kuesioner yang telah disebar ke beberapa petinggi PTPN unit usaha kayu aro kerinci telah terkumpul. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari pembentukan hierarki, yaitu kuesioner, perbandingan matriks, dan pemeriksaan konsistensi. Selanjutnya, perencanaan hierarki dapat dilihat dari bagan di sana. Terdapat penilaian kinerja yang dibagi 4 menjadi yang pertama finansial,
kedua customer, kedua internal business, yang keempat learning and growth, yang dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yang dari finansial itu menjadi P, customer itu MKK, LK, dan BJK. Yang internal business ada JP, TKK, dan KK. Yang learning and growth ada KP, MKP, P atau R. Lalu selanjutnya ada perbandingan berpasangan, yaitu membangun satu aset matriks perbandingan berpasangan. Setiap elemen di tingkat atas digunakan untuk membandingkan unsur-unsur yang ada di tingkat bawah yang berhubungan. Pemeriksaan konsistensi menentukan tingkat konsistensi dalam memberikan nilai bobot pada keadaan sebenarnya. Akan terjadi ketidakkonsistenan dalam preferensi seorang. Secara umum, hasil evaluasi dapat diterima jika rasio konsistensi bernilai lebih kecil atau sama dengan 10%. Yang kelima ada pemeriksaan eigen konsistensi. Dapat dilihat dari tabel tersebut, nilai eigen itu ditambah lalu dibagi 4 menjadi jumlah bobot. Dan yang perhitungan keenam, perhitungan pemeriksaan konsistensi. Jadi hasil perhitungan konsistensi rasio untuk perspektif diperoleh nilai CR sebesar 0,085, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil perbandingan perspektif para responden konsisten dalam memberikan penilaian karena nilai 0,085 kurang dari 0,1 untuk proses Key Performance Indicator atau disebut KPI. Selanjutnya ada perhitungan nilai bobot keseluruhan. Dapat dilihat dari tabel tersebut, perspektif, KPI, bobot perspektif, bobot KPI, dan bobot keseluruhan. Finansial itu yang tadi dituliskan P itu adalah profit, bobot perspektifnya itu 0,037, bobot KPI-nya itu 1. Didapatkan 0,037. Lalu dari customer didapat bobot perspektif itu 0,575, lalu bobot KPI 0,778 itu 0,44735, lalu bobot keseluruhan dari bobot KPI itu 0,0851, 0,04255. Lalu dari internal bisnis bobot perspektifnya itu 0,179, bobot keseluruhan dari internal bisnis itu yang pertama jumlah produksi 0,01074, yang kedua 0,115, yang ketiga 0,53. Lalu learning and growth bobot perspektifnya itu 0,209, lalu bobot keseluruhan dari kepuasan pegawai itu 0,128, bobot keseluruhan kompetensi pegawai 0,065, lalu bobot keseluruhan penghargaan atau reward itu 0,015. Yang dijumlahkan bobot keseluruhan dari seluruh perspektif itu adalah 1. Langsung saja ke analisis hasil. Analisis ini dilakukan dengan metode AHP untuk menilai bobot perspektif, yaitu finansial, customer, internal business, dan learning atau growth. Langkah-langkahnya, yang pertama menyusun struktur hierarki, dan yang kedua membuat matriks perbandingan berpasangan, yang ketiga menghitung bobot setiap kriteria dengan rata-rata geometri, normalisasi nilai, perhitungan eigen vektor, dan pengujian konsistensi, yang hasilnya konsistensi CF rata-rata 4
CI 0,0818, CR 0,0909 sama dengan konsisten karena kurang dari 0,1. Baik, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah berdasarkan hasil pengumpulan data kuesioner dari tahapan-tahapan dalam melakukan perencanaan, matriks penilaian kinerja, dan hasil perhitungan nilai bobot keseluruhan pada PT Perkebunan Nusantara 6 unit usaha kayu aro kerinci dengan metode AHP menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Tahapan-tahapan melakukan perancangan matriks penilaian kinerja. Poin pertama, pembentukan hierarki. Poin kedua, perbandingan berpasangan, pairwise comparison. Pemeriksaan konsistensi. Proses perhitungan rasio konsistensi dilakukan dalam 5 tahapan. WSF atau Weight Sum Factor, CF atau Consistency Factor, CI Consistency Index, RI Ration Index, CR atau Consistency Ration. Sekian atas pemaparan materi dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaklum. Kami ucap terima kasih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah. Kita masih dalam zona perjuangan. Takdir milik Allah, tapi doa dan usaha milik kita. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Saya Aziz Muhammad Fauzi Dan saya Ismail Faujan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.